Jadi kuncinya ternyata 4 saja. Bagaimana generasinya kokoh itu cuma 4. Dan ini harus menjadi cara ya. Cara untuk menghadirkan generasi kokoh seperti mereka. Sebagaimana disampaikan oleh pendiri Hamas itu, Syekh Ahmad Yasin. Beliau menyampaikan waktu itu diece kan lawan Israel kok. Tapi caranya orang duwe senjata dia kok. Kemudian bukankah kita punya Quran, kita punya Allah, sudah selesai. Problematika enggak apa-apa. Allah Maha Besar. Masalah kita itu masalah kecil. Bisa enggak kira-kira? Ben bisa seperti apa caranya kira-kira? Pertanyaannya kan ben bisa. Kira-kira Bu, semua problematika hidup kita itu kecil kalau kita punya Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya gimana caranya biar bisa begitu? Ya. Caranya adalah semakin kita mendekati pada Quran. Ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah. Mereka nggak takut tuh. Bahkan ketika ditanya, apakah kamu takut sama Israel? Lah, tidak. Demi Allah tidak. Lah, anak kecil loh. Bahkan mereka itu melaku ya kan, ada tentaranya diomongin kayak gini. Anak kecil, saya aja sampai heran itu ada yang video. Demi Allah, tanah ini akan kembali kami miliki. Cah cilik, Pak. Perang loh, zaman perang. Kira-kira awake dhewe sing tuwa kok iki ana tentara bre. Melayu ya kan. Itu anak kecil. Ya. Maka demi Allah ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita hari ini belajar dari negeri Syam. Negeri yang didoakan keberkahannya oleh Rasul. Negeri akhir zaman yang didoakan oleh Rasul. Ya. Negeri yang diberkahi, yang didoakan keberkahan oleh Allah dan Rasul. Berkahi oleh minta diberkahi oleh Rasul. Diulang sampai 3 kali. Ya. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita harus banyak belajar nih dari kasus-kasus kisah-kisah yang hari ini bertebaran di media sosial. Bagaimana kokohnya mereka ya. Hari ini meninggal 10.000, 12.000. Biasanya bentar lagi itu nanti lahir bayi-bayi tadi. Nah, dan kita mungkin mikir lah terus piye kahanan perang koyo anaknya kayak metang baik terus piye. Ya mereka cara berpikirnya itu sudah gitu. Sepak bolanya aja baik. Seperti itu yang baik. Ya. Indonesia itu kalah harus sama Palestina. Iya, coba baik. Luar biasa. Jadi mereka itu kokoh keimanannya. Ya, jadi kuncinya ternyata 4 saja. Bagaimana generasinya kokoh itu cuma 4. Dan ini harus menjadi cara ya. Cara untuk menghadirkan generasi kokoh seperti mereka. Sebagaimana disampaikan oleh pendiri Hamas itu, Syekh Ahmad Yasin. Beliau menyampaikan waktu itu diece kan lawan Israel kok. Tapi caranya orang duwe senjata dia kok. Kemudian bukankah kita punya Quran, kita punya Allah, sudah selesai. Kata beliau memesankan pada generasinya waktu itu, dekatlah dengan Quran. Dekat dengan Quran. Sedekat apa pertanyaannya? Ya kalau kita belum bisa baca, maka baca, latihan baca. Benar, kalau sudah bisa baca, maka persering bacanya. Jangan sampai sedina mung siji, jane kebangetan. Ya, ngaji kok sedina ping pisan tok kowe ngece karo sing gawe urip. Ya. Orang-orang kafir itu mereka hari ini belajar Quran banyak. Nyari Quran banyak di luar negeri hari ini. Kemudian mereka baca, bahkan urung Islam maca Quran mungkin terjemahannya. Hari ini, mosok kita yang sudah Islam ngajine sedina ping pira? Ping pisan sak lembar ngarepan tok kae. Enggak tahu terjemahnya. Iya, enggak tahu terjemahnya ngesuk lembar burine. Waduh. Sungguh keterlaluan ya kan? Iya. Sekali Pak saya ngajinya, tapi 1 juz wah itu alhamdulillah itu. Sehari 1 juz 30 hari khatam. Ya. Itu yang pertama, interaksi dengan Quran harus dikuatkan. Yang kedua apa? Dengan interaksi dengan Quran maka lahirlah keimanan. Ya karena iman sama Quran itu enggak bisa dilepaskan. Perkokoh keimanan.
Caranya gimana? Ya interaksi dengan Quran, dengan sirah, dengan sunnah, itu dikuatkan. Yang ketiga adalah perkuat motivasi untuk mencari ilmu. Ya, majelis-majelis ilmu harus banyak orang, banyak rame ya. Maka saya tertarik kemarin itu saya ngisi pengajian di Pendopo Kabupaten Batang itu. Itu sebuah rumah Quran ya. Itu bisa menghadirkan bapak dan ibu teko kabeh itu kan barang longko, bener? Itu semua hampir 100 itu. Berarti bapaknya 50, ibunya 50, lebih dari 100 itu. Saya salut sama panitianya itu. Karena undangannya orang tua yang hadir apa? Orang tua berarti harus ada bapak, ada ibu, kecuali yang sudah meninggal kan begitu. Nah itu motivasi untuk mencari ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu dunia. Bukankah dunia juga butuh ilmu? Akhirat juga butuh ilmu. Harus disemangati ya. Ojo niate semangat golek ilmu mong urusan dunia, jangan. Le kudu semangat golek ilmu. Gurune galak ora kae iki. Nyatane wong loro ilmu, biyen bapak ibu ya padha bae ngaji, ya kan? Digalaki, dipecut, ngesuke tetep makan. Ya. Bener enggak? Dikeplak ya tetep makan. Ono guru golek ilmu ora apa-apa, bismillah. Pahalane akeh. Ya kan gitu nyemangati. Oh, di gurune paranane kowe tak laporke lah. Ora menarik generasinya. Semangat ora kaya iki. Kok aku bapak tetep tak ngomong, ora kaya iki. Angger kowe bener insyaallah Pak Ustadz ora apa-apa, Ustadzah enggak. Ya enggak bakal nuntut. Jadi itu ya. Yang pertama itu Quran. Nah, kuatkan iman dengan Quran. Yang kedua, yang ketiga adalah semangati untuk ilmu, motivasi untuk ilmu. Anak-anak kita itu harus semangati mencari ilmu. Sehingga mereka itu kokoh. Apa-apa itu dipikir dengan ilmu. Orang asal, orang ngarang gitu. Yang terakhir adalah kuatkan adab. Nah, adab, akhlak, etika ya. Itu harus diajarkan sejak awal. Nah, dalam hal apapun. Ya. Supaya apa? Supaya dia semakin kokoh. Nah, ilmunya tinggi, dia semakin seperti ilmu padi. Adabnya semakin kuat juga. Nah, jadi orang-orang yang luar biasa. Saya pernah ada penulis buku profesor nih. Wah, jenengan yang mereka orang ngerti ke profesor. Ya, saking tawaduknya, mangan we lesehan nganggo tangan, nyanyi sor ya, sesuai sunnah posisi duduknya itu sampai begitu. Ini seorang profesor, doktor. Nah, itu luar biasa. Ya, maka semakin tinggi ilmu, semakin mulia akhlaknya. Ini harus jadi 4 ini harus ada di karakteristik kaum muslimin hari ini. Anak-anak muda kita itu harus itu. Imannya kokoh ya kan, Qurannya luar biasa, interaksinya dengan Quran ya kan, semangat belajarnya itu tinggi. Yang terakhir adalah kuatnya, bagusnya, mulianya akhlak.